Sukihoto, Namo Buddhaya, selamat siang semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membabarkan satu materi penting dalam pokok-pokok dasar agama Buddha, yaitu materi mengenai upacara dalam agama Buddha atau ritual atau tata cara sembahyang dalam agama Buddha. Di dalam masyarakat, kita tentunya tahu bahwa semua agama memiliki ritual, tata cara persembahyangan masing-masing. Ya. Ada yang satu hari 5 kali sembahyang, ada yang satu hari 3 kali sembahyang, ada yang seminggu sekali. Nah, kita kepingin tahu, kira-kira dalam agama Buddha itu sembahyang itu berapa kali dan apa tujuannya, apa manfaatnya bagi kita sebagai umat Buddha. Untuk itu ada satu kesempatan di mana semoga video kali ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Buddhis mengenai tentang persembahyangan atau ritual dalam ajaran Buddha. Untuk itu, saya tidak berani membahas tanpa adanya referensi. Baik, selanjutnya saya akan share tentang materi persembahyangan atau upacara dalam ajaran Buddha. Saya akan besarkan biar lebih jelas lagi ya, teman-teman. Oke. Bentar ya. Ya, baik. Ya. Tata cara persembahyangan dalam agama Buddha, ya, ini kita bisa melihat dari sejarahnya. Bagaimana sejarahnya agama Buddha itu mengajarkan tentang ritual. Nah, mari kita lihat ya. Upacara dalam agama Buddha. Yang kita bahas satu pengertian upacara, lalu sejarah terjadinya upacara dalam ajaran Buddha, dua cara pemujaan, ya, makna upacara, manfaatnya, sikap dalam upacara, cara melakukan upacara yang benar. Yang pertama ya, pengertian upacara. Nah, upacara itu adalah satu rangkaian kegiatan yang dianggap sangat penting dalam satu peristiwa. Nah, makanya itu upacara itu adalah cetusan hati nurani manusia terhadap suatu keadaan atau kejadian. Atau sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang dapat kita selenggarakan sesuai dengan tradisi dan perkembangan zaman. Asalkan selalu didasarkan pada pandangan benar. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat ritual dalam agama Buddha ya, kita bisa melihat di situ adanya dupa, lilin, bunga, ya, dan ada beberapa benda-benda lain. Itu merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang bercampur dalam ajaran Buddha. Misalnya ada satu keluarga Buddhis, tapi dari suku Tionghoa atau suku Chinese. Di mana kebudayaan Chinese itu ada yang namanya dupa. Ya. Dupa ini salah satu bentuk budaya yang terdapat dalam masyarakat Tionghoa. Dan apakah agama Buddha itu bisa sejalan dengan budaya? Nah, ini tentu bisa kita lihat. Kalau membawa manfaat akan dilakukan, tapi kalau tidak membawa manfaat ya tidak dilakukan. Dan kita lihat adanya dupa, berarti ada satu hal yang bermanfaat. Dan lain-lain.
Nah, lalu Buddha Dhamma sebagai ajaran yang universal tidak mengalami perubahan. Maksudnya di sini tidak dikurangi maupun ditambahkan. Oleh sebab itu, manifestasi pemujaan kita pada Tiratana yang dijelmakan dalam bentuk upacara dan tata cara kebaktian hendaknya tetap didasari dengan pandangan benar, sehingga tidak menyimpang dari Buddha Dhamma itu sendiri. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Jadi kalau ajaran Buddha mengenai ritual itu bisa bersatu dengan budaya, itu tidak masalah. Namun, apakah ritual yang bercampur dengan budaya itu mengandung pandangan salah? Nah ini, kalau itu mengandung pandangan salah, berarti kan ada penambahan. Nah ini tidak dibenarkan, ya. Ataupun pengurangan, misalnya di dalam ajaran Buddha salah satu ritualnya ada bentuk-bentuk sikap tubuh. Ada yang beranjali, bernamaskara itu seperti bersujud ya. Misalnya kita kurangin itu. Nah, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bentuk kebudayaan, tapi ada filsafatnya. Seperti itu ya. Nanti kita lihat. Selanjutnya sejarah terjadinya upacara dalam agama Buddha. Nah, ini penting ya. Jadi manusia yang berbudaya adalah manusia yang mengerti nilai-nilai sejarah yang ada. Karena sejarah itu tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangin. Sejarah itu berkata sangat jujur, ya. Jadi siapapun orangnya yang bercerita tentang sejarah harus yang sesungguhnya. Nah, oke. Kembali kepada cerita sejarah terjadinya ritual upacara dalam agama Buddha. Yang utama, satu, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bentuk upacara apapun. Nah, Sang Buddha hanya mengajarkan Dhamma agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Jadi teman-teman jangan kaget ya, dalam setiap wihara itu bentuk-bentuk upacaranya kadang berbeda. Ya, misalnya di wihara ini, di wihara A, pada saat kebaktian mereka memakai bahasa Pali. Sementara di wihara B, dia menggunakan bahasa Sanskerta. Dan di wihara C memakai bahasa Mandarin. Di wihara D memakai bahasa Jepang. Di wihara E memakai bahasa Korea. Kok ini beda-beda ya? Karena Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bagaimana formulanya untuk melakukan satu upacara. Itu diserahkan kepada kita karena upacara itu hanyalah ungkapan batin, bukan suatu keharusan. Ya. Nah, yang ditekankan Sang Buddha mengajarkan bagaimana caranya agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Ini yang paling penting. Ya, oke, nomor 2. Upacara yang ada pada saat itu hanyalah upacara penahbisan biku dan samanera. Nah, jadi pentahbisan anggota sangga. Nah, itu memang ditetapkan oleh Sang Buddha. Ya, ada ehibiku, upasampada, ya, dan lain-lain. Nah, itu ditetapkan. Kalau itu memang ya ada formulanya. Yang nomor 3, upacara yang sekarang ini kita lihat merupakan perkembangan dari kebiasaan yang ada. Ya. Yang terjadi sewaktu Sang Buddha masih hidup. Nah, misalnya ini disebut dengan wata, yang artinya kewajiban yang harus dipenuhi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan untuk merawat Sang Buddha. Misalnya membersihkan ruangan, mengisi air, dan sebagainya. Dan kemudian mereka semua bersama dengan umat lalu duduk mendengarkan khotbah Buddha. Nah, demikianlah sejarah terjadinya upacara dalam ajaran Buddha. Setelah Sang Buddha wafat atau parinibbana, ternyata para biku dan umat masih tetap berkumpul untuk mengenang Sang Buddha dan menghormati Sang Buddha. Dan sekaligus melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang disebut dengan wata yang dilakukan oleh Biku Ananda ya waktu itu. Nah, puja atau pemujaan. Nah, di sini harus saya jelaskan ya, teman-teman. Ritual
upacara atau persembahyangan dalam agama Buddha itu sebenarnya lebih cocok disebut dengan puja. Ya, puja. Makanya kan biasa kita dengar puja bakti. Ya, nah puja itu berasal dari bahasa Pali, bukan bahasa Indonesia. Puja artinya menghormat. Nah, penghormatan itu ada dua bentuk. Ada amisa puja dan pati-pati puja. Mari kita lihat apa bedanya amisa puja dan pati-pati puja. Amisa puja ya secara harfiah berarti pemujaan dengan persembahan, ya. Menghormat dengan mempersembahkan. Kalau kita tahu ya, mempersembahkan itu berarti ada sesuatu yang dibawa, ada sesuatu yang diberikan. Bentuknya materi. Nah, itulah yang disebut dengan amisa. Ya, nah dalam kitab Manggala Tadipani, dia menguraikan 4 hal yang harus diperhatikan, diterapkan mengenai amisa puja, yaitu 1 sakara, 2 garukara, 3 manana, 4 wandana. Apa itu sakara? Yaitu memberikan persembahan materi, ya misalnya dupa, lilin, bunga di altar Buddha. Nah, perkara di altar Buddha suka ada buah, ya, ada manisan, lalu air ya kadang-kadang seperti itu. Nah, itu hanya penambahan saja. Dalam kitab Manggala Tadipani tidak ada buah, air, manisan, nggak ada. Yang ada cuman dupa, lilin, bunga. Seperti itu. Nah, Garukara menaruh kasih serta bakti terhadap nilai-nilai luhur tiratana. Nah, jadi ketika kita mempersembahkan dupa, lilin, dan bunga, kita berikan dengan penuh pengertian, mengerti. Bukan ikut-ikutan, bukan, oh ini harus, bukan. Tapi kita melakukan itu karena di balik itu ada nilai-nilai luhur. Selanjutnya manana, yaitu kita melakukan hal demikian, yaitu memperlihatkan rasa percaya atau keyakinan. Datang, lihat, dan laksanakan. Dan terakhir adalah wandana, mengungkapkan uncaran atau sanjungan atau pujian. Misalnya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa, ya. Nah, itu salah satu penghormatan awal yang disebut dengan wandana. Ya, ucapan ini juga materi. Agar amisa puja dapat dilakukan sebaik-baiknya, ada beberapa cara. Ada watu sampada, yaitu kesempurnaan materi. Jadi kalau kita mempersembahkan dupa, lilin, bunga, lihatlah dupa yang terbaik, bunga yang terbaik, lilin yang terbaik. Jadi jangan yang sisa, ya seperti itu. Selanjutnya cetana sampada, punya kehendak yang sempurna. Memang dari hati nurani yang tulus ingin mempersembahkan dupa, lilin, bunga kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang C itu dakinea sampada, yaitu kesempurnaan dalam objek pemujaan. Nah, misalnya nih ya, kita lihat ya. Kita lihat di wihara-wihara banyak patung Buddha. Ada patung Buddha yang begini, patung Buddha yang begitu. Nah, sebagai umat Buddha, kita bukannya memilih-milih, bukan. Tetapi dalam hal melakukan sesuatu, umat Buddha itu satu, harus mengerti. Benar nggak ini objeknya? Gitu ya. Misalnya, patung Budanya benar nggak? Lalu yang kedua, apakah patung Budanya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Ya. Nah, ada 32 ciri objek patung Buddha atau gambar Buddha atau lukisan Buddha ya. Saya pernah lihat ada satu patung Buddha yang ya mohon maaf ya, badannya gemuk ya, lalu perutnya kelihatan karena jubahnya terbuka atau melorot. Bentuk kakinya, duduknya juga tidak sopan. Ya. Apakah itu betul patung Buddha seperti itu? Nah, yang seperti kita ketahui, Sang Buddha adalah orang yang penuh tata krama, yang penuh sopan santun.
memakai jubah dengan rapi, jubah dalam, jubah luar, pakai dengan rapi. Ya, badannya Buddha tuh bagus, ya, proporsional, ya. Nah, lalu apakah duduknya Sang Buddha itu seperti itu? Sang Buddha duduk dengan rapi, duduk bersila, ya, dan lain-lain. Tidak ada seorang Buddha yang duduknya seperti itu. Nah, kemungkinan ini juga filosofi juga mungkin ya, patung Buddha yang seperti itu tuh filosofi ya. Mungkin di masa yang akan datang mereka berharap patung Budanya yang gendut itu orang-orangnya makmur zaman itu. Lalu Buddha mulutnya ketawanya lebar. Saat itu mungkin masyarakatnya happy, tidak ada yang menderita. Seperti kita ketahui dalam kitab Abhidhamma, seorang Buddha sudah tidak pernah ketawa lagi ya. Seorang Buddha hanya tersenyum gitu. Karena sudah tidak ada lagi kilesa-kilesa atau kotoran batin. Ya, itu mungkin sebagai simbolik aja kalau ada patung Buddha yang seperti itu. Patung Buddha semuanya mukanya menyenangkan. Tidak ada yang mukanya serem gitu, nggak ada. Ya. Next. Nah, sejarah Amisa Puja ini yang tadi ya berasal dari kebiasaan Biku Ananda yang selalu merawat Sang Buddha setiap hari. Nah, lalu Pati-Pati Puja yaitu secara harfiah pelaksanaan, praktek. Sering juga disebut dengan Dhamma Puja. Menurut kitab Paramata Jotika, yang dimaksud pelaksanaan dalam hal ini apa saja? Nah, ini ya. Nah, satu, praktek berlindung kepada Tisarana, yaitu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga. Bukan Sangga yang biasa ya, bukan para biku yang ada di wihara itu. Bukan. Kita berlindung pada Arya, itu mereka yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Bukan biku-biku biasa, bukan. Kedua, bertekad melaksanakan Pancasila Buddhis ya sebagai bentuk dari keyakinan, pantang membunuh, pantang mencuri, pantang berbuat asusila, pantang berbohong, dan pantang memakan makanan yang menimbulkan lemahnya kewaspadaan. Dan pada hari-hari tertentu umat biasa ya seperti kita melaksanakan Atangga Sila atau 8 sila yang disebut dengan hari Uposatha. Lalu berusaha menjalankan parisudi sila, ya misalnya ini untuk para biku ya, melakukan patimokkha sangwara, ya indriya sangwara, ya mengendalikan indera-inderanya. Lalu ajiwa parisudi, ya memperhatikan penghidupan yang benarnya seperti apa. Lalu pacaya sanisita, memakai kebutuhan-kebutuhan hidup itu dengan layak, misalnya pakaian atau jubah, apakah sudah layak, makanan, terus tempat tinggal, dan obat-obatan. Itu harus direnungkan. Nah, itu sebagai pati-pati puja. Apa nih pahalanya melaksanakan pati-pati puja? Nah, kembali lagi ya. Dalam salah satu kitab suci Tipitaka, yaitu bagian dari Sutta Pitaka, di dalam Anguttara Nikaya, ya, lalu ada Dukkha Nipata. Dengan sangat jelas Sang Buddha Gotama menandaskan demikian. Duhai para biku, ada dua cara pemujaan atau penghormatan, yaitu ada Amisa Puja dan Dhamma Puja atau Pati-Pati Puja. Di antara dua cara pemujaan ini, Dhamma Pujalah atau Pati-Pati Pujalah yang paling unggul. Dengan demikian, sudah selayaknya jika umat Buddha lebih menekankan pada Pati-Pati Puja dibandingkan Amisa Puja. Tapi sebenarnya apakah penting melakukan Amisa Puja? Sangat penting. Sebelum seseorang mampu menjalankan ajaran Buddha dengan praktek Pati-Pati Puja atau Dhamma Puja, mereka harus belajar dari dasar. Ya, dengan cara Amisa Puja, yaitu menghormat dalam bentuk benda-benda. Contohnya saya pribadi mengenal ajaran Sang Buddha itu ketika kakek saya meninggal, lalu dari wihara datang rombongan membacakan parita.
Lalu saya mengenal tuh, pertama kali saya mengenal ajaran Buddha dengan mendengarkan orang membaca parita. Lalu saya bertanya, waktu itu saya kelas 4 SD, saya bertanya, oh ini doanya agama Buddha ya? Iya dek, ada agamanya Buddha ya? Iya om. Nah, adek ke wihara aja, di mana? Nah, kan jadinya panjang ya, jadinya ada kondisi-kondisi baik yang menuntun kita untuk mengenal ajaran Buddha melalui Amisa Puja. Nah, uncaran-uncaran parita itu Amisa Puja, ya. Nah, umat Buddha seharusnya bisa melakukan kedua-duanya. Pagi baca parita, ya, mempersembahkan dupa lilin bunga di altar Sang Buddha di rumahnya. Sore juga, pagi sore baca doa dalam agama Buddha, ya. Setiap harinya melaksanakan sila dengan baik, Pancasila Buddhis, pada hari-hari tertentu 8 sila. Ini udah pati-pati puja dan amisa puja dipraktek. Hebat, luar biasa. Ya. Nah, kita lihat ada sejarah pati-pati puja. Ini ada cerita tentang Biku Tisa yang terdapat dalam kitab Dhammapada Atthakatha, ya, syair 205. Beliau bertekad berpraktek dhamma hingga berhasil menjelang 4 bulan lagi Sang Buddha parinibbana. Lalu dia mencapai nibbana. Ya, nih. Duhai para biku, barang siapa mencintaiku, dia hendaknya bertindak seperti Tisa. Karena mereka yang memujaku dengan mempersembahkan berbagai bunga, ya ini materi-materi ya, wewangian dan lain-lain, sesungguhnya belumlah bisa dikatakan memujaku atau menghormatku dengan cara yang tertinggi atau luhur. Sementara itu, orang yang melaksanakan dhamma dengan benar, itulah yang dapat atau patut dikatakan telah memuja atau menghormatku dengan cara yang tertinggi luhur. Jadi kalau kita tidak membunuh, bertekad tidak berbuat jahat, sesungguhnya kita sudah melakukan penghormatan yang tertinggi kepada Sang Buddha. Dalam satu hari ini, saya bertekad untuk tidak berbuat jahat. Itu adalah penghormatan tertinggi kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Besoknya, tekadnya diulang lagi. Sampai seumur hidup. Artinya seumur hidup dia menghormati Buddha dengan cara-cara yang luhur. Ya. Ada lagi peristiwa yang sama seperti Biku Atadatta, ya, sebagaimana yang dikisahkan dalam Dhammapada Atthakatha, ya, syair 166. Atthakatha ini komentar. Menyadari betapa penting hal tersebut untuk dipahami dengan jelas, Sang Buddha secara resmi juga menandaskan kepada Ananda Thera atau Biku Ananda. Ya, duhai Ananda, penghormatan, pengagungan, dan pemujaan dengan cara tertinggi bukanlah dilakukan dengan persembahan, pewangian, nyanyian, dan sebagainya. Itu juga bagus, tapi bukan yang tertinggi. Akan tetapi, apabila seseorang, biku, bikuni, upasaka, atau upasika, berpegang teguh kepada Dhamma, hidup sesuai dengan Dhamma, bertingkah laku selaras dengan Dhamma, maka orang seperti itulah yang sungguh telah melakukan penghormatan, pengagungan, dan pemujaan yang tertinggi atau terluhur. Karena itu Ananda, berpegang teguhlah pada Dhamma, sesuai dengan Dhamma, bertingkah lakulah selaras dengan Dhamma. Dengan cara demikianlah engkau seharusnya melatih diri. Nah, jadi jelas ya, praktek menjalankan Dhamma adalah yang tertinggi. Seperti itu. Penerapan pati-pati puja secara telak dapat menepiskan anggapan salah di dalam masyarakat bahwa umat Buddha tidak lebih hanyalah suatu agama ritualistis atau peribadatan atau persembayangan belaka. Nah, ini kan sering ya kita dengar. Oh, kalau orang Buddha, agamanya apa? Buddha. Oh, yang suka pai-pai aja ya. Nah, saya juga sama dulu. Nah, ini cerita lucu ya. Ketika saya mengantar istri ke Shinsei. Nah, Shinsei-nya agamanya Buddha katanya. Lalu ditanya, agamanya apa? Buddha. Oh, mau bisa pasang hio enggak? Oh, bisa, saya pasang hio. Setelah saya pasang hio atau dupa, dia tanya, kerjaannya apa? Saya bilang, saya guru agama Buddha. Oh iya. Oh itu ya yang ngajarin sejarah Sun Gokong.
Yang ngajarin tata cara sembahyang ya, sembahyang kepada ini hionya berapa batang seperti itu. Karena waktu itu banyak orang dan juga nggak cocok waktunya untuk diskusi Dhamma, makanya saya katakan dan saya jawab sebenarnya bukan seperti itu sih, tapi nanti kalau mau penjelasan saya akan jelaskan. Nah, jadi di dalam masyarakat itu orang Buddha atau agama Buddha biasanya dikenal dengan orang yang doyan sembahyang aja, yang ritual doang, yang acung-acung tancep gitu ya. Nah, ini semoga dengan belajar Dhamma ini kita memahami bahwa agama Buddha bukan seperti itu. Ada makna upacara atau makna ritual ini. Itu menghormat dan merenungi sifat-sifat luhur Sang Tiratama, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, oke. Selanjutnya saya semuahin dulu deh, biar enak ya. Memperkuat keyakinan dengan tekad aditana. Membina 4 sikap batin luhur, metta, karuna, mudita, upeka, yang ada dalam Brahma Wihara. Jadi kalau orang yang suka sembahyang harusnya dia penuh cinta kasih, welas asih, simpatik, dan batinnya seimbang. Jadi kita lihat ya orang yang sering sembahyang tapi adatnya juga jelek. Nah, ini kan nggak cocok. Lalu mengulang dan merenungkan kembali khotbah-khotbah Sang Buddha. Jadi dengan kita membaca parita, jangan lupa baca artinya. Dengan kita membaca sutta, jangan lupa artinya. Karena artinya itu lebih penting. Kita mengerti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan selanjutnya melakukan anumodana, yang maksudnya melimpahkan inspirasi jasa perbuatan baik kita kepada makhluk lain. Ya, dengan kita membaca parita, kita bisa berdana ya kebenaran kepada para dewa ya, dan makhluk-makhluk lain. Manfaat upacara, nah ini ada sada ya, tadi sudah dijelaskan berkembangnya keyakinan, ada mengembangkan Brahma Wihara yang tadi, lalu ada pengendalian diri Sangwara, ada rasa puas santuti, ada rasa damai santi, ya, dan ada rasa bahagia. Ya, terdapat 4 macam kebahagiaan bagi umat Buddha. Nah kita lihat ya. Ada ati suka, itu bahagia karena puas dengan yang dimiliki. Boga suka, kebahagiaan karena dapat menggunakan kekayaannya. Anana suka, kebahagiaan karena tidak memiliki hutang. Anawaja suka, kebahagiaan karena tidak melakukan perbuatan tercela. 6 sikap upacara. Ada menghormat dengan cara anjali, namaskara seperti bersujud ya. Pada kina mengitari objek yang patut dihormati. Lalu sikap membaca parita ya dengan hikmat, fokus, penuh konsentrasi dan perhatian. Dibaca secara benar sesuai kaidah ejaan-ejaannya. Nah ini yang umat-umat kadang membaca parita, tanda baca nggak diperhatiin. Nah sebetulnya kalau kita menghormati Dhamma, tanda baca dalam parita, Pali Wacana Teks itu harus diperhatikan ya. Harus dilatih setiap hari itu ya. Lalu sikap bersamadi itu rileks, memusatkan pikiran pada objek meditasi. Cara melakukan upacara yang benar, pertama dia harus mengerti apa makna di balik upacara itu. Lalu setiap melakukan upacara harus benar-benar memahami yang dilakukannya itu apa. Bukan semata-mata ikut-ikutan tradisi yang mengikat, yang tidak membawa kita pada pembebasan. Artinya kita bisa terkena silabata paramasa. Ya, silabata paramasa itu menganggap bahwa upacara ini kalau dilakukan bisa membuat batinnya suci. Nah, itu salah ya. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai upacara dalam agama Buddha. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas ya, teman-teman bisa mengkritik atau sharing boleh atau menambahkan di kolom komentar. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi kata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.